Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Rohmawati Kusumaning Tias, SEAK MSA CA CPA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian kelas Akuntansi 2023G. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Irhas Wasludiva selaku moderator dari kelompok satu yang akan mempresentasikan terkait review artikel Budaya Sipalambi dalam praktik bagi hasil. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM 172 dan Muhammad Firzi Mujiadi dengan NIM 186. Baik, di sini kelompok kami akan mereview terkait beberapa hal dari artikel ini, di antara lain latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, kelebihan dan kurangan, dan kesimpulan dari artikel yang telah disusun. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang dari artikel ini. Jadi artikel ini membahas tentang sistem bagi hasil masyarakat adat Hulu Salu, yang mana sistem ini tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti keadilan dan solidaritas yang relevan di tengah sistem ekonomi modern yang cenderung materialistik. Penelitian ini menyoroti bagaimana budaya Sipalambi menjadi alternatif yang mengintegrasikan kebutuhan ekonomi dengan nilai moral. Nah, dalam sistem modern seperti di perbankan syariah, seringkali praktik bagi hasil tereduksi menjadi target materialistik, sehingga makna syariah dan transparansinya memudar. Nah, penelitian ini menonjolkan bagaimana masyarakat adat Lusalu mampu mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut melalui praktik budaya lokal, sehingga menawarkan paradigma alternatif yang menghubungkan kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai moral. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari penelitian ini. Dalam artikel ini itu peneliti itu menawarkan perspektif yang baru, yang unik tentang sistem bagi hasil yang berbasis budaya lokal masyarakat adat Ulu Salu di Luwu dengan mengkaji fenomena bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut dalam kehidupan masyarakat adat Ulu Salu dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam ilmu akuntansi syariah. Jadi eh, di sini peneliti itu bertujuan untuk membuka perspektif yang baru, di mana perspektif ini itu tentang sistem bagi hasil yang berbasis budaya lokal masyarakat yang kemudian diterapkan ke dalam ilmu akuntansi syariah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian dari artikel ini, di mana penelitian ini itu menggunakan metode wawancara dan pengamatan secara langsung, di mana hal ini itu dilakukan dengan cara interaksi dengan beberapa informan seperti petani-petani yang terlibat dan juga tokoh-tokoh adatnya. Nah, pendekatan penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi dari banyak sumber mengenai pola dan perilaku dari subjek yang dijadikan fokus dalam penelitian dalam periode tertentu. Perolehan data dalam penelitian ini tuh menggunakan teknik comparative analysis, di mana ini tuh untuk mendapatkan keakuratan data dari hasil yang didapat itu diklaim secara layak, serta pemaknaan tentang si Palambi itu secara jelas dan akurat gitu, secara tepat. Nah, dari data tersebut itu kemudian direduksi dengan membuat abstraksi dan juga permodelan yang ditemukan setelah analisis data, di mana ini tuh bisa berupa bagan dan juga dan sebagainya. Nah, kemudian dari pemaknaan dan interpretasi data tersebut kemudian itu dijadikan menjadi tulisan ilmiah dengan menurunkan ke dalam teori ilmiah. Setelah membuat laporan penelitian tersebut, peneliti itu melakukan tahap akhir dengan membuat sebuah simpulan dari konsep yang telah ditemukan menjadi sebuah simpulan hasil penelitian yang relevan dengan data yang telah didapat tersebut. Nah, semua pengolahan data dan penulisan dilakukan oleh penulis dan juga dilanjutkan pada diskusi grup pada bidang penelitian dan beberapa peneliti pecinta budaya dan juga ekonomi desa. Tahapan akhir kemudian itu
merupakan penarikan kesimpulan baik dalam bentuk narasi, pemaknaan, maupun model bagan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari artikel Budaya Sipalambi pada Praktik Bagi Hasil. Petani melakukan kerjasama untuk menggarap sawah pada setiap desa itu memiliki sistem dan konsep yang berbeda. Tata caranya serta kesepakatannya pun itu masing-masing berbeda. Sehingga peneliti melihat bahwa keunikan dari konsep yang dimiliki di Desa Ulusalu secara turun-menurun ini adalah sebuah nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Ulusalu. Sistem pembagian hasil panen yang dilakukan antara dua belah pihak adalah melakukan kesepakatan di awal sebelum membagi hasil pertanian ketika panen. Sistem bagi hasil pembiayaan biasanya dari pemilik tanah dan pengelolaan ditanggung oleh pemilik tanah, seperti menyediakan bibit dan pupuk. Biasanya pembiayaan yang ditanggung oleh pemilik tanah pembagiannya dibagi 3, maka bagian dari pemilik tanah harusnya mendapatkan 2 bagian dan penggarap mendapatkan 1 bagian atau pembaginya berdasarkan kesepakatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Sipalambi. Fungsi Sipalambi adalah menjadi tali perekat kekeluargaan tanpa sedarah, solidaritas persaudaraan, dan memaknai diri sebagai masyarakat sosial yang saling membutuhkan. Nilai yang ditimbulkan adalah abstrak, tapi dirasakan sangat dekat dengan hati setiap orang yang melakukannya. Karena ini adalah sesuatu yang telah secara turun-temurun mereka yakin bahwa Sipalambi akan memberi harapan, kehidupan lebih baik di masa yang akan datang bagi anak-anak cucu mereka, sehingga mereka memiliki kepastian hidup yang lebih tenang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel Budaya Sipalambi dalam Praktik Bagi Hasil. Sistem pertanian yang ada itu mengalami perkembangan, tetapi tidak menghilangkan asas dasar dalam adat yaitu Sipalambi. Zaman dulu, Sipalambi dimaksudkan untuk membantu yang mengalami kesusahan tanpa ada kesepakatan bagi hasil dan semua hasil diambil oleh penggarap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat adat Ulusalu adalah masyarakat adat dalam wilayah Kesatuan Luwu dengan falsafah Patupu Ri Ade Pasanre Ri Sarae dengan makna bahwa segala sesuatunya berdasarkan adat dan disandarkan pada syariat, sehingga paham kapitalisme dalam bagi hasil pertanian tidak dibenarkan kecuali sistem Sipalambi dan disandarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini. Yang pertama, fokus pada informan kunci. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari artikel ini. Mengapa? Karena penelitian ini melibatkan informan yang relevan seperti petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh adat. Jadi dalam penelitian terkait pembahasan tentang budaya, dibutuhkan adanya salah satu informan yang merupakan tokoh adat dari objek penelitian. Sehingga pemilihan informan ini memperkaya data karena mereka adalah pelaku utama dalam praktik Sipalambi. Selanjutnya adalah penerapan pendekatan triangulasi. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi langsung, dan diskusi kelompok yang merupakan bentuk dari triangulasi data. Jadi penerapan metodologi penelitiannya sudah sesuai dan sudah. Selanjutnya mampu menangkap kompleksitas dari praktik sosial. Jadi dalam artikel ini dijelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat adat Ulusalu bukan hanya masalah ekonomi semata, jadi tetapi juga terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam. Selanjutnya, artikel ini juga menggali perspektif beragam dari informan, yang mana wawancara yang bersifat terbuka dan mendalam. Dari situ peneliti dapat memperoleh pandangan yang lebih beragam dan dari berbagai informan. Jadi peneliti memahami berbagai dimensi praktik sosial dalam masyarakat adat dari sisi ekonomi dan juga sosial dan juga budaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kekurangan dalam penelitian yang ada di artikel ini. Jadi, di akhir pembahasan, peneliti menuliskan bahwasannya penelitian ini hanya dilakukan pada masyarakat adat Ulusalu saja. Jadi penerapan Sipalambi yang diterapkan oleh masyarakat adat Ulusalu, tidak dengan masyarakat adat yang lainnya yang menerapkan Sipalambi juga. Nah, peneliti juga membahas bahwasannya pembatasan penelitian ini eh,
juga dapat memberikan hasil yang berbeda karena diketahui bahwasannya masyarakat adat Ulusalu ini masih terisolasi dari pengaruh-pengaruh luar ataupun modernisasi. Nah, dengan membatasi penelitian hanya pada satu masyarakat adat, ada risiko bahwa hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mencerminkan keberagaman praktik adat Cipalambi yang ada di berbagai komunitas adat di Sulawesi. Nah, fokus yang sempit pada Ulusalu bisa memberikan gambaran yang juga tidak lengkap. Jadi, penelitian dengan objek yang lebih akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai penerapan adat ini di masyarakat adat secara keseluruhan. Nah, di dalam judul penelitian ini juga tidak disebutkan bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada suatu masyarakat adat, seperti penerapan adat Cipalambi studi kasus pada masyarakat adat Ulusalu. Seperti itu. Tidak disebutkan pada awal judul. Sehingga seharusnya peneliti memberikan contoh penerapan adat Cipalambi pada masyarakat adat lainnya. Baik, itu tadi terkait review artikel dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dari review artikel yang telah dipaparkan oleh kelompok kami terkait penelitian budaya Sipalambi dalam praktek bagi hasil. Saya Irfan Diva dan rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.